Assalamualaikum para cendekia, salam semangat dari Bunda Eva dan salam temati. Hari ini kita akan belajar tentang tematik 6A, subtema 1, dan pendamping belajar 3. Cakupan materi, ilmu pengetahuan alam dan bahasa Indonesia. Mari kita belajar IPA tentang perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses penyerbukan. Perkembangbiakan secara vegetatif dibagi menjadi dua, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah proses penyerbukan tanpa dibantu dengan perantara manusia. Contoh perkembangbiakan vegetatif alami yaitu dengan cara spora dialami oleh tumbuhan lumut dan paku. Tunas dialami oleh tumbuhan pisang, bambu, dan tebu. Tunas adventif dialami tumbuhan cocor bebek, sukun, dan cemara. Umbi batang dialami oleh tumbuhan kentang dan ubi jalar. Umbi lapis dialami oleh tumbuhan bawang merah, bawang putih, dan bunga bakung. Akar tinggal dialami oleh tumbuhan jahe, kunyit, dan lengkuas. Geragi atau stolon dialami tumbuhan semanggi, arbe. Perkembangbiakan vegetatif buatan terjadi karena adanya bantuan dari manusia. Tujuan perkembangbiakan vegetatif buatan adalah untuk memperoleh tumbuhan bermutu tinggi, tumbuhan yang berbuah banyak, tahan penyakit, dan akarnya kuat. Contoh perkembangbiakan vegetatif buatan adalah mencangkok. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan yang batangnya berkayu atau berkambium seperti pohon mangga, rambutan, dan jambu air. Menyambung bertujuan menggabungkan sifat tanaman baik dan unggul. Okulasi atau menempel menempelkan batang yang memiliki tunas pada pohon lain yang sejenis seperti pohon singkong, belimbing, dan karet. Setek Setek adalah memotong batang tanaman induk yang telah tua seperti pohon tebu, kunyit, dan bunga mawar. Merunduk Merunduk adalah menimbun bagian cabang yang tumbuh memanjang di permukaan tanah, seperti pohon apel, anggur, dan stroberi. Nah, itu tadi adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Mari belajar bahasa Indonesia tentang ide pokok pada teks laporan. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain yang disebut dengan kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Ide pokok suatu bacaan berfungsi untuk mengetahui inti atau pokok bahasan suatu bacaan. Istilah lain dari ide pokok antara lain gagasan utama, gagasan pokok, pokok pikiran, pokok masalah, pikiran utama, dan inti paragraf. Ciri ide pokok antara lain berupa pikiran utama atau gagasan utama, mengandung pokok persoalan atau inti persoalan. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Ide pokok dituangkan dalam satu kalimat yang disebut dengan kalimat utama. Letak ide pokok bisa di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf.
Cara menentukan ide pokok antara lain membaca keseluruhan teks bacaan, memahami isi bacaan, kemudian menemukan ide pokok bacaan. Nah, sekarang perhatikan teks bacaan berikut ya. Nah, dari bacaan tersebut kita temukan bahwa ide pokok bacaan terdapat di kalimat pertama. Sedangkan kalimat penjelas terdapat di kalimat kedua dan kalimat ketiga. Oke para cendekia, agar kita terhindar dari corona, tidak perlu kemana-mana, tetap belajar dari rumah ya. Sekian dulu materi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.